Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat selalu ya bun. Tidak terasa loh sekarang sudah akhir bulan Oktober dan sebentar lagi kita menginjak di bulan November. Nah sudah saatnya kita mempersiapkan budgeting untuk bulan November ya bun. Jangan sampai kelupaan biar nanti dana-dana yang sudah kita terima dari Pak Suami itu bisa kita alokasikan sesuai dengan budgetnya, sesuai dengan posnya masing-masing. Nah Bu Yul malam ini lagi membuat plan atau budgeting untuk bulan November nanti ya, mumpung anak-anak sudah pada tidur nih. Yang belum subscribe, ditunggu subscribe-nya ya sebagai bentuk dukungan kalian untuk channel Bu Yul. Terima kasih. Sebesar apapun gaji yang kita terima dari suami kita atau rezeki yang Allah berikan kepada kita, yang penting adalah disyukuri, dinikmati ya bun, karena dengan itu pastinya kita mendapatkan keberkahan di dalamnya dan merasa cukup untuk kebutuhan-kebutuhan kita. Baiklah teman-teman semuanya, jangan pernah kalian bosan ya dengan rencana atau budgeting setiap bulannya, karena hal ini merupakan usaha kita atau ikhtiar kita untuk bisa menyeimbangkan antara kebutuhan sama pendapatan suami kita. Mudah-mudahan dengan niat bismillah karena Allah, usaha kita berhasil untuk menyeimbangkan ekonomi keluarga. Oke teman-teman semuanya, tanpa berlama-lama lagi kita masuki ke sesi budgeting ya. Nah ini cara Buyu untuk mengalokasikan dana yang Buyu terima dari Pak Suami. Yang pertama adalah income atau pendapatan Pak Suami setelah dikurangi cicilan Buyu ya, yaitu cicilan rumah. Nah income-nya yaitu atau pemasukannya yaitu 7.200.000. Ini yang harus dikelola sama Buyu untuk kebutuhan-kebutuhan serta dana pendidikan satu bulan ke depannya. Yang pertama adalah kewajiban-kewajiban yang mesti Buyu bayarkan setiap awal bulan. Nah untuk yang pertama adalah listrik. Listrik alhamdulillah masih konsisten nih bun di angka Rp500.000. Kemarin itu alhamdulillah masih ada lebih 1 minggu ya dari jadwal yang mestinya Buyu kembali untuk ngisi. Kemudian untuk wifi di sini Rp224.000. Pengennya sih ganti ya bun yang tanpa TV, jadi biar anak-anak itu tidak terlalu fokus sama YouTube di TV gitu ya. Ini efeknya itu sangat banyak banget loh bun untuk anak-anak, dan Buyu pengen ganti yang wifi yang tanpa ada TV-nya. Nah barangkali teman-teman semuanya punya rekomendasi yang bagus untuk wifi yang tanpa TV kabel, kecepatannya lumayan ya untuk up sama download. Mohon sarannya atau share di kolom komentar Buyu ya. Terima kasih sebelumnya. Oke lanjut di pembayaran kartu halo. Untuk suami 165.000, untuk Buyu kartu halonya 60.000, serta ada uang untuk pengelola lingkungan yaitu Rp175.000. Nah semuanya Buyu transfer ya. Baik teman-teman semuanya, lanjut Buyu mau mengalokasikan kebutuhan pokok Buyu, yang tentunya di sini merupakan variable cost sebetulnya ya, yaitu yang biasa berubah-ubah setiap bulannya, disesuaikan dengan kebutuhan kita. Tetapi jangan sampai melebihi budget yang sudah kita targetkan sebelumnya. Apa aja sih kebutuhan pokok itu? Gampang ya mom, yang penting yang terpenting pertama adalah belanja bulanan. Belanja bulanan itu biasanya berbeda-beda setiap bulannya. Nih seperti Buyu, kemarin habis Rp500.000 bulan kemarin. Bulan ini Buyu harus ngepres, harus ditekan lagi nih sebesar Rp400.000. Mudah-mudahan bisa ya, karena banyak sekali pengeluaran yang tidak terduga untuk dana pendidikan anak-anak. Contohnya misalkan di hari guru lah, atau di hari-hari misalkan ada momen-momen anak-anak guru yang ulang tahun atau lain sebagainya. Nah kalau di SD swasta tuh seperti itu ya bun, jadi ada dana yang tidak terduga banyak banget. Oke lanjut untuk belanja mingguan. Belanja mingguan di sini alhamdulillah Buyu masih konsisten di Rp200.000 setiap minggunya, jadi Rp800.000 ya untuk satu bulannya. Tapi di sini juga Buyu mau mencoba untuk menghemat kembali, mudah-mudahan tidak mengurangi jatah gizinya anak-anak ya, tapi mudah-mudahan bisa mencukupi dengan dana di bawah Rp200.000, dan nantinya sisanya mau Buyu alokasikan untuk dana-dana yang kurang lainnya.
Kemudian dana untuk susu kotak atas sama Cila Rp600.000. Untuk gas Buyu itu pakainya yang 3 kilo ya bun. Biasanya dalam 1 bulan itu Buyu habiskan 3 tabung, jadi Rp60.000. Kemudian untuk galon alhamdulillah masih sehat dengan galon isi ilang si biru dengan harga terjangkau yaitu Rp8.000 kali 8 kali yaitu Rp70.000 Buyu bulatkan. Nah untuk beras di sini Buyu masukkan di budget terpisah sama belanja bulanan ya. Untuk beras itu Rp200.000. Untuk skincare alhamdulillah masih ada. Kemudian total kebutuhan selama 1 bulan ke depannya itu kurang lebihnya Rp2.230.000. Nah kemudian biaya pendidikan. Jadi sebetulnya untuk budget Buyul itu banyak di biaya pendidikan sama kebutuhan pokok ya bun. Untuk SPP Kakak Alam itu Rp1.350.000, untuk laundry-nya Rp120, untuk uang jajannya Rp300.000. Tapi di sini untuk uang jajan tidak setiap bulan Buyul kasih ya. Suka tanya dulu nih kakak kira-kira ada berapa lagi nih uangnya. Kalau misalkan sekira-kiranya masih cukup untuk 1 bulan ke depannya, nah bulan depannya Buyul tidak transfer, tapi transfer di bulan depannya lagi. Untuk SPP adik yaitu Rp275.000. Jadi total semua untuk biaya pendidikan anak-anak Buyul itu Rp2.045.000. Nah semuanya Buyul bayarkan di awal bulan ya via transfer. Lanjut dana untuk saving atau tabungan, dan alhamdulillah Boyo masih bisa menyisihkan untuk dana saving ya bun, walaupun cuma sedikit atau walaupun hanya sekedar nabung di celengan dengan recehan-recehan ya bun, tapi itu sangat membantu banget. Nah kenapa Boyo ikut arisan-arisan? Karena yang namanya arisan itu sifatnya wajib, itu kalau nggak dibayar kan nanti kita ditagih-tagih ya sama yang ketuanya. Nah kalau misalkan kita nabungnya di rekening, terkadang kalau misalkan kita banyak kebutuhan, akhirnya yang tadinya wajib nabung menjadi nanti aja deh. Nah seperti itu. Jadi Boyo ikut arisan aja. Arisan di komplek ada 2. Yang pertama yang Rp500.000, kemudian yang kedua yaitu Rp120.000. Jadi saving yang Boyo biasa sisihkan setiap bulannya yaitu Rp620.000. Lanjut kewajiban yang mesti Boyo keluarkan setiap bulannya yaitu mengeluarkan zakat profesi. Zakat profesi di sini setiap bulan Boyo rutin Rp200.000 ya bun. Nah kemudian lanjut di sodako. Kalau sodako ini sistemnya itu berapapun punyanya ya kita seikhlasnya seperti itu. Kalau zakat itu kan sudah ada perhitungannya ya bun. Nah sodako di sini Boyo targetkan Rp50.000 aja. Nah setelah kewajiban, biaya pendidikan, kebutuhan pokok, saving, zakat, sodako, dan lain sebagainya, nah Boyo tinggal totalkan berapa sih pengeluarannya. Pengeluarannya yaitu Rp6.269.000. Nah tinggal nanti sisa pengeluarannya itu berapa, nanti Boyo tinggal alokasikan ke dana seperti uang bensin suami, kemudian tabungan kurban kalau ada sisa, sinking fund dana pendidikan anak itu wajib Rp100.000, dana darurat dan lain-lainnya. Nah, kemudian untuk dana orang tua ada nggak, Bun? Nah, dana orang tua di sini Boyo itu tidak setiap bulan ya. Terkadang kebutuhan Boyo itu tidak bisa diprediksi apakah bulan ini kebutuhannya banyak atau misalkan lagi sedikit. Nah, kalau misalkan banyak sisa, alhamdulillah Boyo bisa menyisihkan untuk orang tua ya, untuk pulsa-pulsa mah ada. Nah, kalau misalkan kebutuhan kita juga udah ngepas, Boyo misalkan kasihlah dengan yang lainnya, contohnya dengan bantuan tenaga, dengan bersilaturahmi setiap minggunya, insya Allah menjadi pengganti, tidak harus dengan nominal ya bun, tapi dengan cara menyenangkan batinnya juga. Alhamdulillah udah, mungkin orang tua mah udah keterima ya bun. Nah ini juga bentuk tabungan atau celengan recehan Boyo ya, yang setiap harinya Boyo sisihkan dari uang belanja, uang sisa bensin dalam bentuk nominal uang 5.000, 10.000, 20.000. Hal ini membantu sekali ya bun, walaupun ya kecil-kecilan atau bentuk recehan seperti ini, karena ya mampunya Boyo seperti ini ya. Jadi bikin celengan di botol-botol bekas, setelah penuh nanti Boyo sisihkan atau disimpan di dompet ini.
Nah, kemudian ini Buyu punya simpanan untuk sinking fund dana pendidikan anak-anak Buyu yang alhamdulillah sudah tersimpan atau terkumpul Rp300.000 ya. Yang biasanya Buyu sisihkan kalau tidak setiap bulan ya sebisanya Buyu aja, itu Rp100.000. Kemudian dana ini bisa dipergunakan untuk daftar ulang anak-anak, kemudian untuk beli buku tahun ajaran baru, seragam dan lain sebagainya. Nah, teman-teman semuanya, saatnya Buyu untuk memisah-misahkan atau menyimpan uang sesuai dengan posnya yang sudah tadi Buyu bikin atau buat. Ini Buyu sisihkan untuk uang belanja setiap bulannya, yaitu dibagi 4 minggu. Per minggunya Rp200.000. Nah, untuk minggu pertama karena Buyu sudah belanja, jadi tinggal Rp100.000 lagi ya. Untuk minggu kedua Rp200.000, untuk minggu ketiga Rp200, sama untuk minggu keempat juga Rp200.000. Nah, untuk uang bensin suami di sini Buyo targetkan sebesar Rp500.000 ya. Alhamdulillah insya Allah bisa cukup karena suami Buyo itu tidak merokok dan ada uang kendaraan juga yang dipegang suami dari perusahaan setiap bulannya. Alhamdulillah ya. Mungkin untuk Rp500.000 ini dirasa cukup. Bahkan kalau suami itu suka nolak lagi ya kalau misalkan ini untuk uang bensinnya enggak masih ada gitu ya. Jadi Boyo bisa menutupi kekurangan pos yang lainnya dari uang bensin Pak suami seperti itu. Nah, kalau misalkan ada yang tanya, Bunda kalau untuk uang jajan anak-anak dari mana nih budgetnya? Nah, di sini kebetulan untuk bulan ini memang ngepres banget ya untuk keuangan Boyo karena sekarang itu lagi banyak-banyaknya dana untuk pendidikan anak-anak Buyu. Jadi kemungkinan Buyu bisa ngambil dari uang bensin Pak suami yang suka ditolaknya gitu ya. Insya Allah bisa mencukupi kok. Karena rumah Buyu itu jauh dari warung, jadi anak-anak tuh nggak pernah jajan. Paling ya sesekali jajan ke Alfa atau ke Indomart. Nah, teman-teman semuanya tetap semangat ya menjadi seorang ibu rumah tangga dan seorang bendahara dalam keluarga. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan, kelapangan rezeki serta keberkahan di dalamnya. Dan mudah-mudahan kita diberikan kelancaran untuk menjalani aktivitas kita sehari-harinya. Demikian Buyu pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk segala kekurangan Buyu. Apabila ada salah kata dan lain sebagainya mohon dimaafkan ya. Sampai jumpa di konten berikutnya.